Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam hari ini sudah tanggal 9 Januari 2026 Bapak Ibu ya. Kita dipelihara sama Tuhan Yesus, waktu begitu cepat. Sungguh Tuhan sangat cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan mempercepat kesempatan waktu supaya suatu hari kelak Yesus segera datang dan kita diselamatkan. Dunia sudah tidak memberikan suatu jaminan. Dunia penuh dengan kekacauan, dunia penuh dengan kehancuran, penuh dengan dosa. Tapi mari Bapak Ibu, justru kesempatan buat kita untuk lebih dekat dengan Yesus. Meningkatkan diri kita lebih akrab dengan Tuhan. Selalu saya katakan tahun 2026 adalah tahun firman Tuhan. Kita mau taat dan kita mau setia. Dan kegenapan firman terjadi. Itu saya, Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian. Maka perkataanmu Bapa, firmanmu Bapa, ku simpan dalam hati kami. Karena pada malam hari kita mau baca Injil Markus 4 ayat 1-20. Di situ Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada 4 jenis sikap hati yang menerimakan firman Allah buat setiap kita. Yang pertama ada jatuh di pinggir jalan. Ada sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian jatuh firman Allah di tengah semak duri. Tapi Tuhan mau supaya benih firman Allah jatuh di tanah hati kita yang baik. Sehingga ada respon dan berbuah. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya kekristenan bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah sesuai dengan rencana Tuhan. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh, ku simpan dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku simpan, ku pelihara firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, Bapakku yang sangat kucintai, aku mau setia Bapa. Jadikan hatiku adalah tanah yang baik Bapa, sehingga hidupku berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih, berfirman Bapa, sucikan mulut, pikiran, dan hatiku. Sebentar malam hari ini kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Bapak Ibu semua berharga, disayang, dicinta sama Tuhan Yesus. Mari, selama kita Tuhan berikan kesempatan hidup, kita tidak mau hidup percuma Bapak Ibu ya. Kita senantiasa mau turut apa yang Tuhan mau. Jadikan tahun 2026 adalah tahun firman Tuhan. Karena firman Allah semua akan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari. Kata firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Hati diciptakan sama Tuhan, supaya bukan untuk dendam, benci, dengki, perkara-perkara sampah. Bukan Bapak Ibu ya. Tapi hati kita mau diisi dengan kebenaran dari Tuhan. Supaya dari hati bisa mengungkapkan pikiran-pikiran kebenaran. Dan menyampaikan perbuatan-perbuatan untuk memuliakan Tuhan. Maka pentingnya hati diisi dengan firman. Supaya kalau hati tidak ada firman, berarti tidak ada kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Kalau hati kita tidak ada firman, berarti tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, berarti manusia bisa kecenderungan berbuat dosa, berdosa. Maka oleh itu mari isi hati kita dengan firman Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Sekarang Markus Pak ya. Markus pasal 4 ya. Markus pasal 4, satu pasal. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 tentang Yesus sendiri memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang ada di situ hadir, dan ini juga buat kita semua malam hari ini. Karena firman Allah adalah Yesus sendiri. Di mana kita mau sebentar baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Markus pasal 4. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Coba, Yesus itu baik loh saudara ya. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi ini, dia memberitakan kabar kebaikan dan mengajar. Jadi mengajar artinya menyatakan suatu kebenaran saudara ya. Supaya setiap manusia itu jangan melangkah di jalan yang salah. Makanya perlu diajar, dididik, dibina, dikasih tahu. Ini loh, mari kita membaca berikutnya. Apa yang diajar oleh Yesus. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran itu, ia berkata kepada mereka, ini salah satu pengajaran Yesus. Ya, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, lihat ya. Ini kalau dikaitkan dengan penjelasan Yesus ya di ayat 14. Jadi saya langsung ya supaya Bapak Ibu jelas ya. Ayat 4 berkaitan dengan ayat 14 dan 15. Karena di ayat 4 dikatakan jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan makannya sampai habis. Nah, ia menabur, penabur itu siapa? 14, penabur itu menaburkan firman. Ya. Jadi firman Allah setiap kali disampaikan baik di gereja termasuk malam hari ini, ada yang jatuh di tanah yang
di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan di ayat 15, orang yang di pinggir jalan tempat firman ditaburkan, ialah mereka mendengar firman, lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan. Jadi di pinggir jalan. Jadi kekristenan di pinggir jalan, Kristen yang main-main saudara. Tidak sungguh-sungguh, nggak serius. Setiap Bapak Ibu mendengar firman Allah ya dicuekin ya. Sehingga iblis tidak perlu. Ya kalau tidak perlu ya sudah. Seperti saudara ada makanan. Tidak pernah dimakan ya mohon maaf ya. Ya mungkin bisa basi atau dimakan binatang. Karena tidak ada respon. Jadi kekristen yang tidak merespon. Jadi ini pinggir jalan tidak merespon. Ya banyak seperti non Kristen tanpa pertobatan. Ya jadi ya dicuekin. Banyak seperti firman Allah saya sampaikan ini. Banyak orang tidak mendengar, ya cuma terima-terima tapi nggak didengar, nggak respon. Nah ini seperti di pinggir jalan. Ya. Terus berikutnya, sebagian, ya jadi kalau di pinggir jalan, ya udah dimakan iblis sudah, lupa. Jadi saudara kalau datang ke gereja, khotbah minggu lalu tentang apa? Banyak orang-orang nggak benar-benar nggak menyimak baik-baik apa intinya. Cuma sekedar datang, ada yang juga main HP, tidak serius dengan firman banyak. Nah, ini contoh kekristenan di pinggir jalan. Nah, ini benih firman Allah itu diambil sama iblis, diambil burung, datangnya burung, makan sampai habis. Jadi pulang dari gereja, kalau ditanya apa firman Allah sampaikan, oh tidak tahu itu. Jadi seperti malamnya sama. Banyak saya sudah kasih firman YouTube, tapi tidak semua orang mendengarkannya. Ya, jadi cuma ya dengar-dengar gitu aja atau nggak dibuka sama sekali, nggak direspon. Ya ini tipe kristenan yang di pinggir jalan ya. Terus berikutnya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak batunya, lalu benih itu pun segera tumbuh, lalu karena tanahnya tipis. Nah, ini juga sama sudah ya. Jadi yang berbatu-batu sama di ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang mendengar firman Allah segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu segera mereka murtad. Nah, nggak ada akarnya, saudara. Ya, jadi begitu punya masalah, punya problem, ya, ada penindasan penganiayaan. Jadi kekristenan yang ya udah. Jadi kekristenan yang betul mirip ini ya. Jadi di pinggir jalan, ya, sama dengan tanah yang berbatu-batu. Jadi ada unek-unek mungkin ya sudah tidak berakar dengan sungguh-sungguh. Pokoknya tipe Kristenan tidak sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya sudah begitu datang penindasan, penganiayaan, kesulitan, masalah ekonomi, banyak contoh-contoh seperti itu. Ya, hanya tidak cinta Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Ya, mendapatkan uang dia mengasihi Yesus. Banyak pendeta-pendeta yang karena uang. Saya pernah ke Papua, itu banyak anak Tuhan karena uang, ya. Jadi tidak Kristen lagi dia, ya. Jadi dia tidak percaya Yesus lagi. Ini seperti bisa juga di pinggir jalan, bisa di tanah yang berbatu-batu, sehingga tanah yang tipis tidak berakar, ya. Jadi kering, tidak berakar ini. Terus berikutnya ayat 7. Tipe yang ketiga, soe. Sebagian lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga tidak. Ini semak duri. Nah, semak duri seperti di ayat yang di 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginannya akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga sama nih, ya. Jadi karena kekayaan, maka iblis itu mencoba Yesus itu, ya sudah ada faktor batu supaya menjadi roti, masalah ekonomi, ya. Terus masalah harta dunia, masalah keduniawian, semua itu ya datang dari iblis untuk mencobai kualitas kekristenan kita. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mendengar firman Allah, nah kita pilih nih. Bapak Ibu mau jatuh yang betul di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu-batu, atau di semak duri, atau tanah yang baik, ya. Sehingga dari tiga-tiganya di pinggir jalan nggak berhasil, gagal, ya. Jadi 1, 2, dan 3 itu fatal itu, ya. Tipe Kristen seperti ini nggak bisa masuk di dalam kerajaan surga karena masalahnya tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Jadi 1, 2, dan 3 adalah tipe, mohon maaf ya, tipe kambing. Ya, kalau dalam firman Allah dibagi ada 2, kambing dan domba.
Buktinya yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung habis, ya, selesai sudah. Terus jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah yang tipis, tidak berakar, kering, ya, tidak berakar, habis, ya. Juga jatuh di semak duri, dihimpitnya oleh dunia, kejahatan dunia, ya, semua masalah-masalah dunia, ya, sudah, mereka tidak berakar lagi, ya, tidak berbuah, semuanya mati semua. Tapi yang berhasil adalah yang ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Maka pentingnya Bapak pasang telinga dua hal. Telinga jasmani, telinga rohani. Telinga jasmani, telinga panca indera yang Tuhan berikan buat kita. Telinga rohani kita adalah hati kita. Maka contoh seperti malam hari ini firman Allah disampaikan ada 4 hal, ya. Contoh Yesus menaburkan benih firman Allah ada di pinggir jalan, ada di tanah yang berbatu-batu, semak duri, ada yang tanah yang baik. 1, 2, dan 3 contoh tadi itu useless, nggak ada guna. Di pinggir jalan dimakan burung habis. Tanah berbatu-batu kering, kena matahari, ada masalah-masalah dunia. Nah, tipe Bapak Ibu tipe yang mana ini? Ya, sering ngomel, ya, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini contoh saja, tidak bisa bertumbuh, Saudara. Ya, tidak bisa berbuah. Makanya pentingnya kita pasang telinga rohani ini supaya kita sadar Bapak Ibu kekristenan kita dibagi dalam 4 kelompok ini. Apakah Bapak Ibu masuk di kategori orang yang tidak menghargai firman Allah, ya, atau orang yang pandang materi, ya, atau saudara kena pengaruh masalah dunia saja tidak kuat, menghadapi cobaan tidak kuat, lebih bagus ikutin dunia seperti bangsa Israel waktu di Mesir. Enaknya mereka di Mesir, nggak mau dia masuk dalam tanah perjanjian karena mereka pikir wah di Mesir enak ke dunia. Jadi tipe orang keduniawian, Saudara. Ya. Tidak mau pikul salib, tidak mau penyangkalan diri, ya, tidak kuat menghadapi dunia ini. Maka pentingnya kata Tuhan, siapa telinga mari kita mau pasang telinga rohani. Makanya saya katakan, jadikan tahun 2026 ini, saya sebagai hamba Tuhan sudah menyatakan Bapak Ibu ya, adalah tahun firman Allah. Kegenapan firman Allah akan digenapi. Maka bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Dan ketika sendirian, ayat 10, pengikut-pengikutnya ialah ke-12 murid menyanyikan dia tentang perumpamaan itu, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan ajaib. Jadi Bapak Ibu bersama saya, ini firman Allah tentang kerajaan surga. Supaya sekalipun 12, sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi orang yang sudah keras kepala, ya, tidak mendapat belas kasihan Tuhan, tidak pernah merespon, ya sudah selesai. Mereka tidak mengerti, mereka tidak bisa berbalik dan tidak bertobat, Saudara. Ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, tidak kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ya, jelas ini saya sudah terangkan tadi. Ayat 14, menaburkan firman Allah dan seterusnya. Mari melalui firman Allah malam hari ini, kita koreksi diri, kita evaluasi diri. Kita adalah tipe orang Kristen yang menerima firman Allah tidak merespon karena di pinggir jalan, ya, atau di tanah yang berbatu-batu, punya batu-batu, artinya punya hati keras, ya, pokoknya banyak menolak firman Allah, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, berkeluh kesah, atau keduniawian, ya. Ya, jadi oleh itu mari kita melalui firman-firman, ya, kita mau simpan di dalam hati kita supaya kita betul bertumbuh dan berbuah, ya. Tunjukkan kita kualitas rohani kita, tunjukkan kita kepada Tuhan Yesus, dan tunjukkan kepada juga kita hidup kita menjadi berkat supaya hidup kita berdampak. Ini bicara kualitas kekristenan. Ada yang menjadi kambing, mohon maaf, dari contoh yang Yesus sampaikan 1, 2, 3, mohon maaf, itu tidak bisa bertumbuh. Tapi Tuhan mau kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Seperti di dalam, saya kasih ayat terakhir, Kolose pasal 1, ayat yang ke-10, saudara, ya, sebagai ayat terakhir. Kolose pasal 1, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh tentang yang benar tentang Allah itu ada dalam firman Tuhan.
Itu mari biar hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita membangun kehidupan rohani Bapak Ibu. Jangan ikuti kedagingan. Jangan ikuti manusia, tapi ikuti firman Tuhan. Kan suatu hari kelak kita tinggalkan dunia, bukan kerajaan kita yang kekal. Dunia menuju kepada kerajaan maut nanti akan binasa lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah amin. Perkataanmu adalah firman Tuhan. Ku simpan, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Biar kau mau jaga hati kita, jadikan hati kita tanah yang baik, meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi intinya mari kita menjadi orang Kristen yang rendah hati, bukan menjadi orang Kristen yang bandel. Jangan menjadi orang Kristen yang keras kepala, tapi menjadi orang Kristen yang rendah hati, selalu bersyukur kepada Tuhan, memiliki sifat setia, memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat taat, memiliki sifat cinta, dan memiliki sifat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.